Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tria. Di sini saya akan membahas materi kedua dari manajemen pendidikan tentang ruang lingkup dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, jadi ruang lingkup dalam manajemen pendidikan itu ada 8. Yang pertama itu manajemen kurikulum, yang kedua ada manajemen personalia, kemudian yang ketiga ada manajemen peserta didik, yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan, yang keenam ada manajemen administrasi, yang ketujuh ada manajemen hubungan masyarakat atau humas, dan yang kedelapan adalah manajemen layanan khusus. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Nah, jadi dalam manajemen kurikulum ini dia membahas tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kemudian juga digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah tadi manajemen kurikulum. Kemudian kita masuk lagi ke manajemen yang kedua, yaitu manajemen personalia. Nah, dalam manajemen personalia ini dia membahas tentang proses kerjasama dalam bidang personalia sekolah. Kemudian dia itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, tujuannya ini untuk mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif. Kemudian kita masuk di ketiga, yaitu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini membahas tentang penataan peserta didik dari masuk hingga lulus sekolah. Kemudian memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Nah, dan penting untuk kualitas sekolah. Jadi manajemen pendidikan itu penting untuk kualitas sekolah. Kemudian masuk yang di keempat, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian tujuannya ini untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien yang dapat berpengaruh pada akreditasi sekolah. Kemudian masuk ke manajemen yang kelima, yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, keuangan dan pembiayaan ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana. Kemudian, nah ini harus sifatnya itu transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan manajemen keuangan ini sangat penting untuk efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kita masuk di manajemen ruang lingkup manajemen yang keenam, yaitu manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi ini sangat penting untuk melihat masa depan sekolah. Dia itu berkaitan dengan kesiapan sekolah menghadapi tantangan administrasi yang menunjukkan sekolah yang baik. Kemudian manajemen yang ketujuh, yaitu hubungan masyarakat atau humas. Nah, ini berkaitan dengan menyesuaikan kebijaksanaan sekolah dengan masyarakat, terus mendapatkan dukungan dari masyarakat terkait menilai dan menyimpulkan akan sikap-sikap publik. Kemudian yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini berkaitan dengan layanan tidak langsung terkait proses belajar mengajar, kemudian diberikan sekolah untuk mengoptimalkan belajar siswa, contohnya bimbingan konseling. Oke, selain dari ruang lingkup manajemen pendidikan, pembahasan berikutnya itu tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu ada 5. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengutamakan tujuan di atas kepentingan pribadi. Nah, mengutamakan tujuan di atas kepentingan pribadi ini maksudnya tujuan sekolah di atas kepentingan pribadi. Semua perangkat sekolah harus tahu tujuan bekerjanya. Kemudian mengutamakan kepentingan siswa dan kemajuan sekolah. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan perangkat sekolah harus memiliki visi misi yang sama. Kemudian menghindari perbedaan tujuan antar perangkat sekolah dan penting untuk kemajuan sekolah. Jadi koordinasi wewenang dan tanggung jawab ini sangat penting untuk kemajuan sekolah. Kemudian masuk ke prinsip yang ketiga, pemberian tanggung jawab sesuai kemampuan. Nah, itu dia maksudnya memberikan tugas sesuai dengan bidang dan kemampuan. Kemudian berlaku untuk pendidik dan siswa. Dan memaksimalkan
potensi setiap individu. Kemudian prinsip yang keempat yaitu memahami faktor psikologis. Nah, di mana maksudnya itu adalah mengenal psikologis rekan bekerja dan siswa, menghindari konflik dan kesalahpahaman, kemudian guru dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman kepada siswa. Itulah tadi materi kedua untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membuat penjelasan tentang materi ketiga di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.